Nanomachine bab 272. Sword Creek, Kuburan Pedang, bagian 2. Youn berlari ke sana dan menemukan langkah kaki di lumpur. Tapi ada jejak 2 orang, bukan 1. Beruntung, hujan membuat tanah menjadi becek, meninggalkan banyak jejak. Mereka tidak bisa menghapus jejaknya. Jika itu hanya pasir atau tanah, akan mudah untuk menghapus semuanya. Tapi sulit untuk menghapus jejak kaki yang tertinggal di lumpur. Tapi kemana langkah kaki ini menuju adalah? Itu bergerak menuju suara. Itu adalah lokasi suara. Mungkin jika mereka pergi ke tempat itu, mereka bisa menemukan orang tua itu. Tapi tidak yakin mengapa lelaki tua itu membiarkan 1 orang hidup. Ayo ikuti jejaknya. Ya Pak, anggota Youn mulai mengikuti jejaknya. Sudah ada jalan yang dibuat melewatinya, jadi Hubong tidak perlu lagi memotong semak-semak. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka berada di ujung semak-semak. Oh, Hubong menjadi cerah. Dia merasa tertekan saat berjalan melewati semak-semak yang lembab, tapi sepertinya itu akan berakhir. Sulit untuk melihat apa yang ada di depan karena kabut tebal, jadi mereka harus keluar dari semak-semak untuk melihat apa yang ada di depan. Tidak ada lumpur, dan saat mereka mendekati titik akhir, tanah berubah menjadi bebatuan. Langkah kaki juga menghilang karenanya. Ketika mereka keluar dari hutan, mereka berada di ruang terbuka yang luas. Kabut masih menyembunyikan sebagian besar pandangannya, tapi mereka masih bisa melihat tembok batu besar berdiri di depan mereka. Wow, sebuah gunung batu. Munku melihat ke bawah ke batu raksasa itu. Yang mereka lihat adalah puncak gunung yang besar, tapi itu dibuat dengan batu, bukan tanah. Permukaannya sangat curam sehingga hampir tegak dan hampir tidak ada tempat untuk berpijak. Bahkan seorang prajurit memiliki keterampilan melangkah yang kuat. Akan sulit untuk memanjat tanpa peralatan yang tepat. Hal seperti itu tersembunyi di dalam sungai. Itu mencengangkan. Mereka berjalan mendekat untuk melihatnya. Hubong kemudian dengan cepat berlari ke sana dan berhenti dengan kaget. Hubong bisa berada dalam bahaya jika dia terus berlari. Tanahnya tidak semuanya hanya batu. Ada tebing besar yang ada di antaranya. Tuan, itu tebing, jangan mendekat. Hubong berteriak dengan wajah pucat. Jarak antara tebing ke batu itu cukup jauh. Dan tebing itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Angin bertiup kencang dari bawah. Oh wow, ini benar-benar dalam. Munku melihat ke bawah dengan hati-hati dan mundur dengan wajah pucat. Tebing itu begitu dalam bahkan gelap gulita. Jika seseorang jatuh, mereka pasti sudah mati. Tidak peduli siapa itu. Kemudian mereka mendengar suara itu lagi. Youn menoleh ke suatu arah dan tersentak. Itu tidak mungkin. Penatua keempat yang Danwa juga menoleh ke arah itu dan tersentak kaget. Ada sebuah kata mereka tidak melihatnya karena batu raksasa, tetapi ketika mereka membicarakan, mereka melihatnya di dinding batu. Hubong dan Munku juga menoleh ke arah itu dan terdiam saat melihatnya. Ini luar biasa. Hanya itu yang dapat mereka pikirkan ketika mereka melihat kata di atas batu. Mereka tidak dekat dengan itu. Tetapi kata itu bukanlah sesuatu yang diukir oleh beberapa pahat. Pedang, tidak, itu diciptakan oleh pedang Ki.
Kata itu terukir oleh Ki. Tidak ada yang tahu kapan itu diukir di sini, tetapi ukuran dan kekuatan yang terpancar dari kata itu cukup mengejutkan. Itu hampir seperti ketika Yowun melihat jejak pedang Chunma tertinggal di alas batu mutiara biru. Siapa yang melakukan ini? Yowun merasakan kesombongan dan otoritas pria yang mengukir kata ini di dinding. Rasanya seperti kata itu sendiri membuktikan bahwa pria itu adalah yang terbaik di dunia. Itu cukup untuk membuat satu pelatihan pedang menjadi rendah hati. Bahkan Hubong, yang memiliki pemahaman pedang yang rendah, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kata itu. Tidak ada istirahat di antaranya. Itu tertulis di sana sekali. Bagaimana dia melakukannya? Yowun dapat mengetahui bahwa itu ditulis melalui pedang Ki. Tetapi tidak yakin bagaimana itu dibuat tanpa istirahat, terutama ketika tebing memisahkan mereka. Dan sepertinya gaya penulisannya juga sangat familiar. Tulisan ini seperti, "Pangeran, lihat itu!" teriak Munku dan Yowun menoleh ke arah yang dia tunjuk. Di bawah kata raksasa, ada beberapa hal yang tersangkut di bawahnya. Pedang ini tertancap di sana seperti landak. Pedang. Banyak pedang tertancap di bawah kata itu, dan sepertinya ada lebih dari ratusan. Ada semua jenis pedang, mulai dari pedang biasa hingga pedang berharga. Tapi kebanyakan dari mereka sudah berkarat, membuktikan bahwa mereka sudah lama berada di sana. Lihat semua pedang itu. Apakah pedang ini ditinggalkan? Tidak mudah untuk meninggalkan senjata unik seseorang, karena itu seperti tali penyelamat bagi seorang seniman bela diri. Ini berarti orang yang meninggalkan pedang menyerah pada pelatihan seni pedang. Apakah ada banyak orang yang menyerah pada pelatihan pedang karena kata itu? Setelah melihatnya lama sekali, Yowun akhirnya mengerti. Tunggu, jika pedang ini ditinggalkan di sini, mungkin tempat ini adalah